Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Al-Quran yang senantiasa mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita bagaimana seorang suami dijadikan imam, dijadikan pemimpin di dalam rumah tangganya, maka bangunan rumah tangga itu akan kokoh ketika seorang pemimpin mempunyai legitimasi. Seorang pemimpin, seorang suami akan lengkap kepemimpinannya ketika mempunyai istri yang sholihah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, membimbing wanita agar menjadi seorang istri yang sholihah. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 34, Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Kriteria utama seorang wanita, seorang istri yang sholihah adalah qanitat, mempunyai ketaatan kepada suaminya. Tidak ada gunanya seorang pemimpin ketika tidak ditaati. Oleh karena itu, bangunan rumah tangga ini akan kokoh ketika seorang istri mempunyai kesadaran bahwa dia ini dipimpin oleh suaminya. Apapun kondisi suaminya dia hormati. Walaupun bisa jadi seorang istri lebih pandai dari suaminya, lebih banyak penghasilannya daripada suaminya, tetapi dalam bangunan rumah tangga seorang istri tetap harus taat kepada suaminya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kriterianya seorang istri yang sholihah adalah ketika engkau pandang maka menyenangkan hatimu, dan ketika engkau perintahkan maka dia taat kepadamu. Maka saudaraku sekalian, para istri, berusahalah agar tampilanmu di depan suamimu adalah tampilan yang terbaik. Jaga penampilanmu. Walaupun kesibukan rumah tanggamu sedemikian banyaknya, anak-anak yang masih butuh perhatian lebih, bahkan anak-anak yang masih kecil-kecil begitu menyita waktumu, tetapi jangan sampai melupakan bahwa kamu berperan sebagai seorang istri yang harus menjadikan seorang suami itu betah di rumah. Yang perlu kita sadari, saudaraku sekalian, bahwa mawaddah itu tercipta dari tampilan fisik. Sampai ada seorang ulama yang menafsirkan mawaddah adalah berhubungan suami istri. Kaitannya dengan fisik, kaitannya dengan layanan biologis. Oleh karena itu, seorang istri harus pandai-pandainya menampilkan tampilan yang memuaskan di depan suaminya, sehingga suaminya akan merasakan ketentraman. Dari mawaddah itu nanti akan muncul rahmah. Oleh karena itu, silahkan kalau di luar tampil dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan sampai kemudian di rumah tampil seadanya, bahkan di rumah tampil kurang memuaskan di depan suaminya. Selanjutnya adalah kata Rasulullah, wa idza amarta ata'atka, ketika diperintahkan suami maka taatilah suami itu, selama perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukan saja dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang perlu didiskusikan, diskusikanlah dengan baik, dirembuk dengan baik, sehingga suami akan tetap menjadi imam di dalam rumah tanggamu. Selanjutnya adalah seorang istri harus pandai menjaga dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi
Seorang istri dia pandai menjaga penampilan di depan suaminya, tetapi ketika di luar maka dia pandai menempatkan dirinya. Dia sadar bahwa dirinya itu bukan milik umum. Kecantikannya itu bukan untuk dipertontonkan. Wajahnya yang cantik, tubuhnya itu bukan untuk dinikmati orang lain. Sehingga ketika dia keluar, maka dia pandai menutup auratnya. Apa yang harus ditutupnya. Aurat bagi seorang wanita adalah seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajahnya. Maka pastikan ketika Anda keluar rumah, maka auratnya tertutup dengan baik. Bersolek juga demikian. Bersolek seadanya saja, secukupnya saja, tidak perlu kemudian bersolek sampai berlebihan, sampai kemudian menjadikan orang-orang yang di luar tertarik kepada Anda. Memakai wangi-wangian juga demikian. Rasulullah begitu melarang wanita memakai wangi-wangian. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah memarahi seorang wanita yang keluar rumah dengan wangi-wangian yang wanginya itu sampai dicium oleh beliau. Dalam rangka apa, saudaraku sekalian? Agar tidak menimbulkan fitnah, bahwa wanginya dirinya, bahwa cantiknya wajahnya itu khusus untuk suaminya tercinta, sebagai bentuk kesetiaan, sebagai bentuk loyalitasnya. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melihat tubuhnya, untuk melihat kecantikannya. Masya Allah, saudaraku sekalian, betapa indahnya rumah tangga kalau dibangun dengan bangunan-bangunan seperti ini. Kesetiaan seorang suami kepada istrinya dan cintanya seorang istri kepada suaminya, memberikan semuanya. Walaupun kemudian tidak ada larangan bagi seorang istri yang mau keluar rumah, atau mungkin Anda yang menjadi wanita karir, atau kemudian mau kumpul dengan komunitas-komunitas yang lainnya, yang terpenting harus ada jaminan bahwa komunitas itu adalah komunitas kebaikan yang mampu meningkatkan keimanan. Kemudian yang wanita karir, pastikan bahwa tempat kerja Anda aman dari fitnah. Tidak sembarangan berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrim, tidak berjabat tangan dengan orang yang bukan muhrim, tidak berduaan dengan laki-laki lain, dan sebagainya, sehingga karir Anda tetap bisa berjalan tanpa harus mengguncang bangunan rumah tangga yang sudah dibangun dengan susah payah. Tampilannya juga demikian, sehingga tidak menimbulkan fitnah di luar sana. Inilah saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar kita menemukan sakinahnya, kita menemukan mawaddah warahmahnya, sehingga rumah tangga itu akan kokoh dari awal sampai akhir, dari muda sampai nanti menua bersama-sama, bahkan sampai masuk surga bersama satu keluarga. Insyaallah, selama kita komitmen dengan perintah Allah, komitmen dengan bimbingan Rasulullah, maka kita akan menemukan apa yang kita dambakan itu, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan ridha dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.